Baiklah Kak semuanya, seperti yang kita ketahui mungkin bagi teman-teman pelamar PMS di tahap 1 maupun juga pelamar TMS di CPNS, teman-teman itu ingin berharap bisa mendaftar PDKK di tahap 2. Namun mengapa sih di sini kita itu kok harus memilih PDKK teknis ya? Dan pada video ini kita akan memberikan contoh dan juga update informasi bagaimana cara daftar ulang pelamar PDKK tahap 1 yang TMS pada pendaftaran PDKK tahap 2. Kira-kira apa saja syaratnya, serta berkas yang wajib diupload di SSCASN itu apa saja ya. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi kakak yang mungkin baru pertama kali menemukan Crispy Channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Sehingga nanti ketika ada video terbaru, kalian nggak akan ketinggalan informasi. Baiklah kakak semuanya, seperti yang diketahui bahwasannya kalau misalkan kalian itu kemarin di tahap 1 maupun juga CPNS ini tidak lulus seleksi administrasi, kan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Sebagai contohnya yaitu di bagian bawahnya tombol cetak kartu peserta daftaran. Ini kan seleksi administrasi. Mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi. Misalkan saja di sini surat pernyataan tidak terlampir. Nah, penyebab dari tidak lulus seleksi administrasi tentunya banyak ya. Ini adalah mungkin upload berkasnya itu terkelukar atau mungkin berkasnya tidak sesuai dengan ketentuan instansi maupun juga formasi siapa digelamar, kemudian jenjang pendidikan yang salah atau mungkin yang lainnya. Nah, selanjutnya sebenarnya di sini telah diajukan, telah diberikan yaitu masa sanggah ya. Untuk teman-teman itu bisa melakukan masa sanggah kemarin itu. Namun mungkin ketika sanggahnya ditolak ya otomatis kita tutup TMS tidak lulus seleksi administrasi ya di tahap 1. Padahal di sini kita itu terdaftar nih dalam database BKN. Dan kabar gembiranya bagi teman-teman yang di sini tidak lulus seleksi administrasi yang contohnya itu tadi, bahwasanya di sini telah rilis ya dari Kemenpan RP nomor 634 tentang kriteria pelamar pada seleksi PDKK 2024, yaitu untuk tenaga OSN yang terdaftar di database BKN ya. Jadi di sini rilis Kemenpan RP khusus bagi kakak yang mungkin terdaftar di database BKN ya. Bagi kalian yang memenuhi kriteria, di sini ada 3 kriteria, yaitu pelamar OSN di database BKN yang tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi PDKK tahap 1, kemudian tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi CPNS, kemudian juga belum melakukan pendaftaran pada seleksi pengadaan ASN. Nah, bagi teman-teman yang dalam kondisi ini, maka di sini diberikan kesempatan untuk melamar pada pendaftaran PDKK di tahap 2 ya. Namun di sini perlu kita ketahui bahwasanya yaitu pelamar yang dimaksud pada diktum pertama itu nanti bisa melamarnya itu hanya pada jabatan ini. Yang pertama yaitu pengelola umum operasional. Yang kedua bisa melamar di operator layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional dan juga penata layanan operasional. Jadi nanti kita bisa mendaftarnya itulah pada PDKK teknis ya, yaitu pada jabatan-jabatan ini. Jadi kalau misalkan di sini jabatan ASN PDKK teknis di sekolah itu adalah yang seperti ini. Jadi di sini kan untuk nomenklatur ini nomenklatur jabatannya apa, kemudian berikutnya di sini kualifikasi bidangnya apa dan juga tugasnya nanti apa saja. Maka dari kelima jabatan ASN teknis yang ada di sekolah, di sini sesuai dengan Kemenpan RP, nanti teman-teman hanya bisa memilih yaitu yang 4 tadi ya. Jadi di sini untuk pengadministrasi perkantoran ini sepertinya nggak ada ya. Jadi ada yaitu adalah di sini pengelola umum operasional. Jadi di sini nanti syaratnya itulah ijazah SD ataupun juga SLTP ya. Kemudian operator layanan operasional, yaitu ini operator layanan operasional itulah ijazah minimalnya adalah SLTA. Kemudian pengelola layanan operasional inilah ini, yaitu ijazahnya D3. Sedangkan penata layanan operasional itu adalah yang ijazahnya itu S1 ataupun juga D4 ya, atau D4 dalam bidang yang relevan dengan tugasnya. Tugasnya nanti ini ya, ini tugas jabatan ketika nanti kita lulus di sini, jabatan ini. Dan kemarin itu telah dirilis juga yaitu pengumuman dari Kemenpan RP ya yang diupdate di akun Instagram resminya bahwasanya tenaga OSN yang tidak lolos seleksi PDKK tahap 1 itu bisa ikut PDKK tahap 2 ya, yaitu pendaftarannya nanti jangan lupa sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ya. Nah ini, kemudian di sini yang bisa masuk yaitu instansi pemerintah, ini kan kemarin itu melakukan konfirmasi pemetaan. Nah kemudian, ya dipetakan itulah tenaga OSN di database BKN yang TMS, kemudian di TMS tahap 1, TMS CPNS dan juga yang tidak mendaftar. Nah ini tentunya setelah dilakukan konfirmasi, ini kan kemarin tanggal 20 ya, makanya kemarin tuh sempat gangguan tuh yang ada di SSCASN. Namun untuk saat ini, sepertinya teman-teman sudah bisa ya untuk mengakses kembali SSCASN dan melanjutkan pendaftaran.
Jadi di sini kalian yang TMS tahap 1 bisa login kembali ya ke akun SSCSN masing-masing, maka di sini sudah berubah untuk tampilan akunnya. Dan teman-teman nanti ketika login, maka langsung akan diarahkan menuju ke halaman memilih jenis seleksi ya. Dari sini nanti kita diarahkan langsung menuju ke memilih jenis seleksi. Kemudian di bagian kanannya, bagi contoh yang TMS yang ingin melamar tahap 2, maka sebelum kita melakukan pembelian formasi, disikan dari nik kita nih. Nah, ini sebagai contohnya gini tampilannya. Anda termasuk peserta dalam kriteria yang tercantum pada diktum pertama, keputusan Menpan RP, nomor sekian, dan seterusnya. Ini bisa mengisi jabatan yang telah ditentukan ya. Nanti kita hanya upload saja yaitu pas foto dan juga KTP ya. Untuk diktum pertama ini apa? Yaitu tenaga non-ASN yang terdaftar di data PJKN. Namun TMS di tahap 1. Kalau misalkan teman-teman nanti di sini diktum pertama, di sini nanti juga masuk di situ ya. Maka di sini nanti kita memilihnya itulah PTKK teknis. Dan untuk contoh tampilan lainnya, itu adalah kira-kira seperti ini ya. Ini adalah kita pilihnya itu, muncul formasinya itu hanya PTKK teknis saja. Kalau misalkan teman-teman di sini ada ya, misalkan PTKK guru ya, kini kita mendaftar PTKK guru. Maka di sini ada tampilannya seperti ini. Anda termasuk peserta dalam kriteria yang bercantum pada diktum pertama keputusan Menteri PAN-RB nomor 634 tahun 2004 dan direkomendasikan setuju ya untuk melamar pada instansi pemerintah Kota Waringin Timur misalkan ya. Nah, silakan lanjutkan pendaftaran dengan membeli salah satu dari kriteria. Apakah teman-teman itu melamar pada memilih PTKK teknis dan melamar pada jabatan yang telah ditentukan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Nah, ini kalau misalkan tadi pengelola umum operasi itu kan kalau ijazahnya SD SMP ya. Kalau misalkan ijazahnya SMA itu kan tadi kita bisa milihnya itu PTKK teknis jabatan apa tadi? Yaitu kualifikasi nggak ada ya. Nah, itu. Kemudian untuk yang teman-teman ijazah S1, itulah penata rela operasional kan, ini. Dari sini kita memilih ini, kemudian kita itu hanya mengunggah yaitu KTP dan juga pas foto saja. Jadi karena di sini kita melamar tahap 2, bagi dulu yang TMS, nanti yang diupload itu hanya 2, yaitu KTP dan juga pas foto ya. Atau mungkin opsi kedua ya, ini adalah melamar pada jabatan di unit kerja manapun yang memenuhi persyaratan dan mengunggah berkas sesuai persyaratan dan mengikuti seleksi administrasi PTKK tahap 2. Nah, kemudian di sini adalah contohnya sama ya, ini tampilan yang ada di Ulu Timur, kemudian Sumatera Utara, dan ini saya rasa sama. Bagi kalian yang mungkin sudah muncul tampilan ini siapa saja, silakan tinggalkan saja di kolom komentar ya. Dan kemudian ketika teman-teman sudah melanjutkan setelah kita memilih jenis seleksi, maka berikutnya kita mendaftar formasi. Untuk tampilan di mendaftar formasi, maka di sini otomatis akan berlaku di seperti ya. Jadi di sini adalah kita sudah pilih PTKK teknis deh. Nah, di sini batas akhir pendaftaran nanti tanggal 31 Desember ya. Nah, ini jadi harus akhir pendaftaran sebelum waktunya itu habis. Nah, sini untuk detail data kita di database BKN dan kemudian di sini kita memutuskan untuk pilih pendaftaran yaitu melamar pada PTKK tahap 2. Berikutnya di sini berdasarkan dari pendidikan atau ijazah yang kita miliki. Jadi ini langsung terkunci teman-teman. Bang, kita akan diarahkan menuju ke operator layanan operasional, kemudian lokasi informasinya ini langsung dipetakan ya. Nah, ini. Jadi tampilan berikutnya adalah kira-kira seperti ini. Nah, kemudian untuk perbedaan berkas yang diupload di tahap 2 bagi yang TMS seperti apa dan apakah beda dengan yang teman-teman pelamar tahap 2 reguler? Jadi perbedaannya itu adalah kira-kira seperti ini, yaitu di sini jenis dokumen yang diupload itu hanya ada 2 dokumen saja ya. Yaitu di sini pas foto terbaru pakai format dengan latar belakang merah. Dan kemudian yang kedua yaitu kartu tanda penduduk atau KTP ya. Ini maksimalnya 1000 KB semuanya. Jadi perbedaan untuk pelamar yang TMS yang saat ini bisa mendaftar tahap 2 atau yang beri upload berkasnya adalah kira-kira seperti itu. Yaitu pas foto dan juga KTP. Atau mungkin ada perbedaan di akun kalian, coba sharing ya di kolom komentar. Dan semoga teman-teman di sini nanti bisa lulus semua ya pada seleksi tahap 2 di kesempatan kedua ini.